Terus ini kewajiban ilmu yang wajib dengan sampaikan. Ya saya ulang lagi, ini sudah saya cek hampir beberapa kitab, termasuk yang di kitab Itu logika yang dibangun itu gampang sekali. Kalau di kitab itu penjelasannya ada unik. Wa ma'rufun fil lughat. Ma'ruf itu sudah dikenal secara lughat. Misalnya ada orang tua lumpuh terus kaya. Itu tetap secara lughat dikatakan wa yastatiu ayyabniyadar. Dia mampu membangun rumahnya. Padahal nyekel cetok ya ora iso, macul ya ora iso, noto boto ya ora iso. Tapi karena punya kemampuan finansial, pasti orang melakoni ini mustati, apa? Mustati. Seorang lagi ya, ada orang lumpuh tapi kaya. Cara Imam Syafi'i logikanya, orang ini berstatus mampu bangun rumah apa enggak? Mampu, karena dia istitoah diri, bisa bayar orang lain bangun rumah. Artinya gini, ketika Allah mewajibkan haji bagi mustati, ini jenisnya juga mustati. Paham ya? Nah itu makanya istitoah itu ada istitoah binafsi, memang orang itu mampu haji sendiri, atau istitoah diwiri karena dia punya finansial yang cukup untuk menyewa. Jadi artinya gini ya, secara logika selain riwayat tadi, selain riwayat jadi imro'atun min fas'am, secara riwayat kan jelas ada pertanyaan tadi ya Rasulullah, saya punya bapak yang sudah sepuh, kalau naik pesawat itu kerepotan sekali, apa perlu saya hajikan? Kata Nabi ya. Terus apa itu cukup ya Rasulullah? Iya, sebagaimana beliau punya utang, terus kamu yang bayar itu. Masyhur sebagian riwayat ada kalimat fatin wa ahqqu bil qada, orang enggak haji itu mendapat utang sama Allah, maka utang sama Allah harus diselesaikan. Tapi yang menarik itu adalah penjelasan Imam Syafi'i tadi. Beliau menjelaskan dalam kitab andai kan ada orang lumpuh tapi kaya raya, yuqalu innahu yastati wa yabniyadar. Tetap secara lughat dikatakan dia mampu bikin rumah. Padahal dia lumpuh karena tadi dia bisa nyewa orang lain. Ibang gagah kok sampai itu kiri orang-orang bangun rumah. Tapi ya tanah radu. Misalnya pemburuh ya, murid matina ya cukup. Mendingan lumpuh tapi punya uang. Dan itu secara lughat pasti dikatakan mustati. Nah itu yang mau kita bicarakan apa? Karena saya takut lupa. Jadi dulu itu saya fotokopi banyak sekali. Nata saja di mana-mana. Tapi tadi logika paling enak yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab tadi. Ada orang lumpuh, kemudian dia punya uang, tetap secara lughat orang ini berstatus apa? Mustati. Dia mampu bikin rumah. Artinya dari awal mustati itu tidak harus binafsi, tapi apa dia bisa dulu ini, bisa karena melibatkan orang lain. Kalau wajah itu, anak usani tewarna sing kaping pintu. Artinya model kedua dari status mustati ya. Model kedua dari status apa? Mustati. Iku istito'atun, iku istito'atu tahsini. Iku kemampuan ngasilno haji diwiri kan liyane wong. Paman mongko sesapane wong mati sapa wong. Wa fi bimati lan iku wajib ngatasi kandungan manfaat dunya haji. Wajib mongko wajib apa oleh janji ngajeno anu saneman mikir kaji saking diri kaiman. Itu masih normal kan? Ada orang kaya meninggal, tentu warisannya boleh dibagi setelah kewajiban haji diselesaikan. Kama tudhoya oleh jen sauri min hasan nikah atau diulu utang-utang itu. Itu sing masalah apa? Masalah mayit, masalah niaga. Kalau dalam bahasa Jawa haji amanat. Terus kedua yang dalam kurung langsung mati. Wal ma'dud al ajiz adil haji binafsi. Wal ma'dud bulan wong sing lumpuh al ajiz kang apes adil haji sang haji binafsi kelawan awak dhewe wong. Iki bareng orang faktor tua abu ini atau dialih kibar. Misalnya stroke, tidak tua tapi stroke. Yang depan tak stres banget. Betul diarani mustatik, stres diarani ramu mustatik. Kadang stres itu nak orang ayu orang tua jadi mana zaman itu. Stres tenang orang itu. Ini wajah dalam menuju isopo wong ujrotan yang waktu ujrotan yang ngopai wong ya uju kang ngajar sopeman anu saking makhluk itu ujrotin misli ini wajah dalam ujrotan nanti mau wajah orang haji iman lagi mau haji terus ini hal-hal yang menopok secara pulau minta terus
Makanya kalau dalam fikih-fikih detail ya, fikih-fikih detail kayak ya pokoknya fikih-fikih detail. Perasaan kula takor kalian pangeran. Balik-balik. Perasaan kula takor pangeran. Misalnya ada pertarungan politik. Kita risau kalau pemimpin kita fasik. Terus ada pemimpin soleh ikut kompetisi. Meskipun kita kiai itu rapolitikus, perasaan kula itu turun itu wajib. Karena itu satu-satunya cara kita ikut berstatus mustatir. Kan misalnya Nabi ngendikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ya. Saya punya teman banyak polisi yang nangani kriminal, reskrim yang nangani kriminal. Itu akrab sekali sama saya. Mereka juga sering ke rumah saya, terus akrab sekali. Mungkin dia sebagai polisi, mungkin niatnya para ulama supaya teduh ada arah. Sebenarnya saya itu lebih nakalan dibanding dia. Maksudnya nakalan itu nakalannya wong soleh. Nakalannya wong soleh. Perasaan saya nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar wajib, sementara kita ini hidup di negara yang semuanya sudah diatur. Yang nangani kriminal itu polisi, yang nangani narkoba itu polisi, dia berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin, col tangan secara hubungan dengan Allah juga gak mungkin. Nah kita harus terima kasih ada BNN, makanya kita urun semampu kita supaya nanti takoi pengiran. Kita pernah terlibat penghentian pengedaran apa? Lalu uang itu orang rasanya jadi wali, jadi uang soleh, itu tertewas. Orang untuk uang liya kon nyelesaikno kowe dhewe memberi. Nah, ya begitu seterusnya. Makanya menurut saya, sama masih ingat betul dididik bangun. Dulu itu ketika bangun belum sekaya itu, belum terkenal itu nyuruh saya kalau ada orang mau haji itu panjangan. Kalau bangun sudah tidak punya uang jadi paksa, kudu iso. Saya masih ingat disuruh ke wong bisa sing jam medit, maksudnya medit itu biaya gue kaji itu rumah tiga mengenai nak mati lagi tegak judul. Dulu kaji itu masih langsung, masih daftar ya langsung tahun itu. Saya itu dulu ya SK. Wong raniat kaji, paksa kaji, terus untuk didorong-dorong kaji. Saya dulu ya SK. SK itu bisa bawaan goblok, bisa bawaan cerdas. Cerdas saya itu karena orang kepengen kok dipaksa, berarti kan orang ini tidak anti bikolbin, tidak dari hatinya. Tapi lama-lama bangun cerita gini ke saya. Imaratul Masjidil Haram itu wajib. Perido nak Ka'bah sepi itu bangun nadanya meliti. Perido nak Ka'bah sepi. Ka'bah itu rasa sepi lagi. Tapi bangun bahasakan pakai bahasa orang sepuh. Nah, ini sudah saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ka'bah itu rasa sepi nak kue aku sukses. Dadekno ono gerakan seneng haji sampai seperti itu. Sama kita bisa mengkiaskan nahi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban nahi apa. Terus enaknya terlibat itu rakulino nuntut wong liya. Wah sekali-kali wong roh rasane pinter roh mahatali, bener rasane enak. Pinter wong kang enak. Aja delok kok aduk. Oh juga mondok suni basal yo. Ora rasane pinter no. Wis nganggo jas ora mesti pinter. Apa meneh sing ra jajasan. Ya kadang lebih pinter, sing ra jajasan lebih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Basal, mungkin sampai jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Basal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia kayak gitu. Suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak kiai yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi beliau diantara jawabnya gini, ben kiai rabu mau dulu, ini wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau ben roh wajah Indonesia. Jadi kadang kan orang hanya ngomong kesuksesan ya Indonesia damai gitu, tapi nanti semacam majalah kriminal. Ono bojo kami guru wis ketemu mungkar nakir. Jebule diketok sing itu. Ono sing alat kelam ini ilang diketok sing itu. Mantau selingkuh. Engko sing wedok ngerti-ngerti di semen ya. Gara-gara macam-macam dicor. Baca majalah gitu kan apa ya? Kita mau luhur sebagai bangsa kan malu karena ini PR.
Jadi mau jurnal Mahat Ali terus aku ngerti jauh-jauh sama kitab tapi seneng ya ini loh wajah murid. Gue disewa jadi pelatih hasilnya ini, enggak apa-apa. Tapi di atas ilmu itu ada mansatarul musliman, satarul itu yang kelas paling tinggi. Sehingga gak perlu bakas goblok bujang-bujang untuk mansatarul musliman, satarul. Saya terangkan lagi. Jadi ilmu itu apapun dibaca hadis sahih itu menemukan momentumnya itu kalau dijelaskan pakai al-aqus salim. Makanya saya itu suka sama kitab Rum. Jadi Imam Syafi'i itu semudah itu. Beliau pertama ya cerita Imro'atun min Khus'am tadi. Ada perempuan dari Khus'am menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah inna faridatallahi alal ibad adrokat abi syekhon kabiron la yastati'u ayasbuta ala rohilah. Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu. Bahasanya itu repot. Kata Nabi, ditanya sama perempuan tadi, apa tujuan gua apa saya perlu mengajikan beliau? Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati, apa? Ini kesalahan kita. Makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi ngomong sih mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya apa? Nah, pentingnya tadi, kalau dia masih sadar urun niat. Karena kalau kadung mati, menurut saya itu nggak keren. Nggak kerennya begini ya, dia tidak urun niat sama sekali. Misalnya Zaid itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat. Urun niat, yo tabunganku sing 30 juta untuk haji. Dia kan urun niat, urun keputusan, maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul haji. Beda kalau dia kadung mati. Ya saya ulang lagi, dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu, baru tirkah di. Tapi ini kan kesalian warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali, karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya itu, waris ngajak nodeknya itu mau ngenakno awak ben warisane sah. Tapi kan gak kepikiran ya. Bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji. Sampai mati kan statusnya itu tetap mono. Orang tadi statusnya kan orang tahu haji nganti mati itu udah statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah. Warisnya soleh, orang kepingin kelolot dan warisan, maka bapak itu tetap statusnya secara profesional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses, nanti statusnya dia ikut niat. Ya cung dol cung. Sebagian mobil kudol, sebagian tegal kudol. Ben aku, dunia aku, ono sing kanggo. Nah ini kembali ke Mbak Mun tadi, kearifannya Mbak Mun tadi. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa artinya kecelok haji? Aku ratau toa, ratau sa'i, ratau arafah. Mungkin orang secara ego kan nggak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi nggak tawaf, nggak sa'i, nggak wukuf dia. Nah ini penting Dawe bangun tadi. Islam tetap untung karena Mekah ramai. Iseng, misalnya Mekah ramai Vatikan iseng. Terus yang Rono, sing haji mau TKI TKW terus. Menurut keren terus. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita. Dan pantas Mahat Ali begitu, berhasil di sini itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang. Saya ketika bikin gerakan kaji makdum, orang sepuh tadi yang bantah saya. Gus tapi kalau niku kepengen roh rasane toa, roh rasane sa'i, roh rasane buku. Itu kalau buatan mampu. Dia tak jawab tadi. Nah, kalau jenengan mencintai masjid, meskipun sampai tidak bisa Jumatan, seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan? Dia seneng ya sudah. Jangan yang penting ikut seneng karena Ka'bah itu ramai. Dan di antara ramai itu karena ada yang menghajikan jeneng. Nah, padahal yang seperti ini itu jutaan orang Indonesia jutaan. Tapi rata-rata wali warisnya nunggu mati. Kadang niatnya elek, luwih murah. Lho kalau nanti krungu ben mati Gus kok luwih murah. Karena kaji amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa makdum itu diusahakan supaya ini ngejar niat apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutuskan.
Jadi dengan takbir itu supaya takbir. Kenapa saya butuh ini? Karena ini apa ya? Ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu ba'dal maut, apa? Padahal kitab-kitab yang mastur takbir-takbir tertera secara jelas ya. Di Muhadzab ada, di Qulubi ada, di ada. Itu jelas ada hadis sahih tentang haji makbul. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil lughah, misalnya ada orang lumpuh bilang dia mampu secara finansial, secara lughah dikatakan yastati'u ayya biniyadar. Orang yang lumpuh tapi kaya, secara lughah pasti dikatakan mampu bikin rumah. Artinya apa ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu di mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh, kaya, terus kamu kok bilang gini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji. Gue dibuyu pangeran, dibuyu malaikat, cak goblok. Loh karena balikannya gitu. Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya, terus gimana? Kamu bilang gini, iki ra kelar tuku Innova, naik tidak kalimat itu? Naik kan? Karena uangnya terus hanya karena dia lumpuh, Mbak Arani nggak mampu beli Innova. Kalimat itu salah nggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu, kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama, dia agak kuat beli Innova-nya, dia datang ke dealer gak kuat, dia nyupiri sendiri gak, kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya, jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah kada. Artinya kada itu tadi ada orang lumpuh, kemudian dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati dua yastati ayya biniyadar. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Jadi makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih, biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Di antara beliau ketika maknai tadi hadis Imro'atan al-Khusam itu, setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi, jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lugat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati wa ayat niyadar, dia berstatus mampu bikin. Berarti yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib haji, karena orang sepakat seperti itu ya berstatus mampu. Nah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ibu. Kalau kasaran kok penak kue, walaki nak saya nak IP wong lete. Sita itu kaji dewi. Kan kadang orang itu punya ibu. Kok enak kue sing kaji aku sing bayari kan gitu. Nah itu ibu itu bisa dijelaskan. Anda tetap semuanya kita mencintai kalau Ka'bah itu ramai. Imaratul Masjidil Haram termasuk fardu kifayah. Saya masih ingat betul tahun 87 ke 90-an. Orang belum marak haji seperti itu. Kalau ada orang-orang kaya yang masih sahih lah, masih bakhil, masih tiga, itu disuruh datangi bambu, disuruh haji. Kalau belum mampu karena wong desa itu emanatul tegali sawah itu, aku sing nalangi. Sama tak cerita ini cerita ya. Mbah Zubair itu ketika wafat itu termasuk punya utang banyak. Iku ora utang koyo kowe buku rokok, buku beras. Utang itu wong rata. Itu ndak kan. Dulu itu kata Mbah Mun, mergo Mbah Zubair itu saking kepingine wong desa iku sadar nopo haji. Jadi anggere muni Pak Ber nak bilang Pak Ber aku rung duwe duit, tau utang. Jadi beberapa orang ditasjek sama Mbah Zubair, diwanekno cara Jawa. Engko tak utang. Akhirnya Mbah Zubair sendiri kan ada orang kaya raya ya utang wong. Nah di antara yang bantu beliau itu Lala pernah Pak D sama saya, keluarga dekat sama. Misalnya ibu saya, jadi Pak D misalnya. Jadi akhirnya ya utang itu dibayar bangun, yang nyaur kan. Tapi ini kan betapa kearifan, makanya kalau putra-putranya bangun miyasar sebegitu mudah beliau ngaji di Mekah, apa mudah ke Mekah. Itu barokahnya tirakatnya Mbah Zubair sampai seperti itu supaya orang mencintai masjid Haram. Lah nek ora tak critane ngene, pancen bangun saiki suke ya gampang lho wis goblok. Semarai ramal. Mulane takok ahlinya.
Aku yakin ke gue rata terang utak mesti ngomong. Ya bangun kayak gede mesti wae gampang apa? Haji. Utak pun kemarin. Islam noneng. Dulu kata Islam itu tidak sesensitif kayak sekarang. Apa tahu kafir terus nanti orang kudu kono. Mas saya ngaji ra khatam yo. Dulu zaman Nabi itu ngendikan Islam iman itu dimakna ya ini. Kadang makna dari kafir menjadi Islam. Kadang menjadi Islam swasta jadi negeri, Pak. Jadi kalau Islam ini itu swasta amatir. Itu dinaikno kelas lewat ngaji mahali. Ya gaya-gaya dan tidak apa. Jadi dulu itu biasa, Mu'ad itu kalau ketemu temannya masyhur di hadis-hadis. Ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene tak ulang iman. Jadi ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene ngaji. Kita ayo iman bareng-bareng. Nah, itu yang dimaksud Nabi al-iman bid'un wasituna bid'ah. Terus ngene-ngene ala la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anitor. Jadi dulu sahabat itu bilang, misalnya ro'an ya, kan iman itu ada 60 berapa. Bid'un itu ya angka 3 sampai 9. Terus kata Nabi ala la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat wa adnaha imatatul adza anitor. Yang paling rendah dari bagian-bagian iman itu adalah bersih-bersih. Jadi dulu itu kalau ro'an ya sahabat dulu kalau ro'an mau bersih ayo iman jong iman gitu. Jadi misalnya sampai rabi ro'an ayo iman. Itu dulu nggak sensitif karena orang masih alim. Kalau sekarang ngomong gitu, lah bangunnya kafir tapi oh dasar atau ngaji. Makanya saya itu termasuk resah ya, bahasa-bahasa di hadis itu sekarang hilang. Saya termasuk orang yang masih mempopulerkan. Dulu itu biasa. Sahabat ketemu sahabat, ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo Rene, udah iman sebentar. Maksudnya dijak ngaji itu bagian dari apa? Iman. Jadi dulu iman itu gampang. Makanya ikramul jar Nabi istilahkan ya iman. Coba sampean mafhum. Hadis ini nak tahu krungu kebangetan. La yu'minu ahadukum misalnya hatta kada wa kada. Orang enggak iman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Artinya famahabbatul yusamma iman. Dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa iman itu udah harus kosok balinnya kafir, udah harus kan. Paham ya? Yang mana generang itu betul. Jahalah amat itu dari mana? Betul. Kalau agak dari bahasa itu semua mantan ada. Apa ya? Mangkel maksudnya. Mulang mari mangkel. Mulang mesti kepen muridnya Pak. Orang apa? Mulanya jadi kiai agak hati gede, raiso. Itu hati gede, hati itu para pangeran. Nilangi apa? Nilangi mangkel. Aku nak sekapu hati, iki sepili umat Kanjeng Nabi. Paling. Jadi ngilingi imamin, ngilingi apa? Imam. Mergo kula ya rahasia misalnya ketemu Kanjeng Nabi terus kita tahu mulang umat gua, boten ora wani. Semangkelas tetap ulang-ulang. Tapi kira dimangkel. Mesti Nabi lo untuk maklumi. Maksudnya maklumi ya sebenarnya ngomongnya mangkel loh. Sing julang gitu maksudnya kan. Dan itu sah, mangkel mulang sah. Jadi mulang ora kudu legowo boten. Lho sai-sai samu Quran iso aku lho dul. Sampai tak terang, di sini sahabat, bantah-bantahan Kanjeng Nabi itu ya fair. Ya jajal sampai kepengen mulang muridnya paham. Karena paham kalau ben didik bojo ora ben harmonis, atau ben ora judes cerewet. Ketika cerewet mantel kan. Mantel. Wong itu padha rabi kepen dicukupi. Ketika sing lanang iso cukupi mantel. Mantel, mesti mantel. Iku nak sampean wong Quran iku maklumi, pangeran maklumi. Gak oleh misalnya kalau pulang mulang, aku mulang nih bahasa lu semeneng, gak iso, mangkel ngomong mangkel lah. Di pulau mangkel kan? Nah itu orang ceritanya. Jadi sahabat itu Allah itu fair itu ya fair. Wahai sahabatnya Nabi, kamu wajib perang. Itu ya dia perang maksud perang melawan kafir harbi, orang perang melawan kafir sing harbi. Ya Quran itu kayak kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Jadi sahabat tak kok iya perang ke seneng tora, ya rasa seneng, gak kok mangkal, ya perintahnya pangeran. Tapi mangkal ya rasa seneng. Nah kisah kan gak sok suci, jadi aku mulang masuk sampai. Ayo gaya pak.
Kowe nek takok, Gus jenengan mulang kula seneng ta? Mangkel. Jelas apa? Tapi tak lakoni wong perintahe apa? Wong kowe umat Kanjeng Nabi. Cara kowe umat Fir'aun ora tak ulang. Sehingga dulu itu sahabat justru itu ono ganjaran, makanya ana kita khuffatil jannah bil makari. Surga itu dikepung ke barang sing ora nyeneng. Dadi cara ulama dhisik kok takoki, "Mbah amin tahajud terus, bunyi-bunyi melek, enak." Ora enak, mangkel banak tangi itu. Ya mangkel jenenge tangi itu ora mangkel kon salat. Lah kok lakoni kepengin suar tetap statusnya bil makari khuffatil jannah. Jadi kowe mulang kowe kok seneng niku mari swarga. Mergo ora seneng kok tetep mulang. Wong ora paham kok tetep mulang. Wah iku hebat swarga yakin. Khuffatil jannah. Napa? Bil makari lan barang-barang sing ora. Itu bedanya Quran. Quran itu fair. Jadi kalau rasa seneng ya ngomong rasa seneng. Cuma masyhur cerita perang Badar. Perang Badar itu perang paling nggak masuk akal di dunia dalam sepanjang sejarah. Yang perang kok pedang itu gentenan. Jadi sahabat 10 pedang isi. Nah kendaraan gentenan sih wajar pedang itu. Gentenan aku dibacok sih pedang. Jadi paling parah perang Badar. Barang perang itu gak masuk akal ya Rasulullah, perang ini tidak masuk akal, jangan teruskan. Ini tidak masuk akal. Nabi relax. La akhrujanna walau waqti. Kalau kamu udah ikut perang, saya akan berangkat sendiri. Karena perang paling gak masuk akal itu perang. Itu orang pamit mau ngambil pedangnya atau ngambil kudanya atau bikin bambu runcing. Itu Nabi tidak boleh. Saat itu juga harus berangkat. Macam agak unik perang. Bareng Nabi mau berangkat sendiri, sahabat melok Nabi yang menyaksikan itu berangkat semua itu. Lo congke kok melok jadi perang masuk akal. Lo soal derek kita ada ridho dengan perang sendiri, kalau tetap derek. Lalu apa? Ibadah mati. Jadi ketapal kancane enggak pening sampai mati. Ning dine Badar. Karena enggak masuk akal. Jadi kalau ditanya temannya mau kemana? Apa mati? Di mana? Di Badar kan? Karena yakin kalah, mau perang udah bawa pedang. Tapi tetap berangkat. Ditakoi, lah jare Jawa kan, lah kok berangkat? Ya kalau kan seneng jenengan. Tapi orang seneng perang. Lah kok ora seneng ya perang kok enggak masuk akal. Itu Quran. Sehingga redaksi dalam surat Anfal itu bagus sekali. Apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Redaksikan Quran lakarihun. Muhammad, kowe perang Badar aku ya ora wong mukmin perang ya ora seneng. Mergo ora masuk akal. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ora trimo karihun, lakarihun. Sangat gak seneng. Kena takok. Aku mulang negara seneng ta ora? Jelas. Lah kok lakoni Gus? Ya mergo delok ketuaan, napa? Delok imam, napa? Justru ora seneng iku ganjar. Karena kadang ustaz mubalik di umat kan seneng, dianggap aspek rezeki. Ya oknum tapi akeh. Wah, itu rapat itu ganjaran. Gak mati akeh. Nah, redaksi ini jelas wa inna fariqam minal mu'minina agar mereka enggak suka. Terus yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi kemudian Nabi ketapai kancane ning dia mati. Ning dia ning Badar. Lah kok ngerti nape mati? Lah perang raga apa ya? Lah kok tetap berangkat derene Kanjeng Nabi. Justru itu hebat sahabat. Ora cocok kowe loyal. Tapi kan enggak, loyal ke uang kan dari cocok, itu nafsu jadi itu justru itu menunjukkan betapa sahabat itu afdhalul qurun generasi orang cocok we loyal. Ya ora cocok, perang gak masuk akal lu nuruti akal ora cocok, tapi tetap juga gue ini sekolah Mahatali. Ya sekolah Mahatali tak ulang nih kalau terminal. Orang cocok, tapi tetap kapan-kapan tak jajal. Jadi ukuran loyal itu nganggo metode yang paling gak masuk. Orang tahu tak jajal, mulai loyal itu meragukan. Pemenang Mbak ngerti di guru Joko Tua di Barno. Nanti boleh dewe. Kowe ono sing setor Pak lo, ora usah. Lah tapi nek ana wong elek lamar cah itu, terus sing elek
Dalillah yuminu hadirum adalah mayu. Kowe kudu ngregani senengku. Jare sing wedok, kowe kudu ngregani seleraku. Jenenge wong ra pengen dibojo, elek. Ya bar. Kalau terus kok. Jadi justru itu sahabat itu afdhalul. Quran ngendikan wa inna fariqam minal mu'minina ora seneng tapi dilakoni. Mulane di antara ngamal sing ganjarane gede iku al-wudu alal makari. Ala unab dihukum ngene-ngene terus kan di antarane apa saya perlu cerita ke kamu ma yaqwahu bil khotoya sesuatu yang bisa melebur kesalahan. Terus qaulu bala ya Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Al-wudu alal makari, kamu wudu dalam posisi yang kamu tidak ape turu wanyap tetap wudu. Mergo kepengen turu dalam keadaan suci. Karena wae panas wudu kan kowe ra dikongkon wuduhe kepen gebyur. Tapi wong saiki tunda, Islam itu mau dikelola secara nafsu, itu keliru. Kalau pulang ulang ke Mahatali mulai tahun berapa di sini itu gak tahu kalau komplain. Karena pikiran saya sedikit itu mati kanjeng Nabi. Mangkel ora mangkel cuma mati. Jangan tak takoki pangeran, gak ulang Pak. Kita ngertos dulu. Oh kayak jenengan terus ulang kok repot. Nanti juga Pak. Jadi itu konstitusi. Lalu kalau gue ibu bojo, pangeran ramah bojo, gue jujur di si bojo kan dia rasa seneng. Pangeran dia malu, dia rasa seneng kamu gimana? Tapi kayak tetap kon ape. Lalu apa ibu bojo? Ya ape wae. Lah seneng, dia rasa seneng jamu seneng. Itu hebatnya Quran. Fair. Menyebut wa ashiruhunna bil ma'ruf la in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an ala wa fi khairan katsira. Jadi pas domel-meli bojo ke seneng. Ora seneng. Pangeran yo ngendikan, kowe ora seneng. Tapi dalam ketidaksenangan kamu mendapat kebaikan yang banyak. Kok keren? Wong lanang udah mau bojo menang keren. Dianggap orang bisa ngelola emosi. Wah, wah nanti lama-lama dapat gelar keren. Wah itu orang yang bisa memanage emosi. Pelaku sejati wal kadhiminal wa emosi sudah. Tapi aku gak yakin bisa terus. Tapi ini mau cerita. Jadi wong ora oleh munafik, gak gede nih ngomong. Quran redaksian Pak Inkari itu muhunna. Ketika majukan kita luar kurhun. Mana kalau kita tahu aku cuman tahu kejinan pulang pulau senang tahu dan siapa orang tadi. Tapi bukan dulu itu lama ditanya gitu dia saja. Aku pulang dulu rasa. Tapi tetap tahu. Mereka perintah Allah dan Rasul supaya pulang itu gak nurutin nafsu. Kalau sekarang enggak jawab gitu sensitif. Orang senang mau dilakoni. Orang tahu ngaji. Jadi konstruksi Islam seperti ini mulai hilang, makanya tak hidup-hidupkan. Jadi dulu itu konstruksi Islam utuh. Jadi orang sahabat itu nuruti teori orang senang perang Badar, Karwan kalah kalau dilakoni. Tapi tetap berangkat. Kenapa? Ya dari anak Rasulullah. Tapi ya tetap rasa senang, pernah masuk akal. Barang masuk akal kan akal gak bisa nerima. Ya disebut kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Mereka agak suka yujadiluna fil haqqi ba'dama tabayyana ka'anna yusaquna ilal mauti wa hum. Mereka yang berdebat. Kanjeng Nabi tidak debat. Kanjeng Nabi ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Jadi Kanjeng Nabi tidak tahu. Ya Rasulullah ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Nah kepengen menang aturane ra ngene iki, ora imbang. Nah kepengen mati ki kode mawon nek perang pengen mati. Tapi cuma takut itu nggak jadi tak. Lalu terus gue piye? Dia tetap dari jenengan. Kita tetap loyal. Gak masuk akal lah tetap loyal. Lalu kegeman dewan sahabat. Orang bakal iso. Wong liyane sahabat imane nang iki. Wes ape iki P3 kok kira orang masuk akal milih PKB. PKB ora malah akal itu peleh Nasdem. Tetap sing mlaku akalem dhewe. Ayo kena loyal aku tak ono cah dalem sing elek. Padahal pokoknya ya sinten mawon pun gaya nih. Ayo bapak loyal ditokno cak merongot ora. Padahal gaya nih samina. Gaya. Jajal. Pak kula narukan pondok ja, bayangane rohanu nyapu dalem bareng. Pak kula narukan ja, wis kono kosoki WC. Wah. Setiap kalimat itu orang itu kan mesti menafsirkan sendiri. Dan main ya kalau dengan pilih no sinten mawon purun. Dia ini diversi.
Maksudnya yang seperti ini, tapi ora diomongno. Bareng sinten mawon dibuktekno untuk celek, bungok-bungok iki. Waktu kali wong wedok lagi seneng sing lanang, Mas, aku pengen apa mawon padha kula dukung, Mas. Sing lanang aku pengen wayo. Padahal muni apa saja wae. Ya padha, misale ana wong di omah, wis iki anggap umam dhewe terus mlebu kamarmu. Makanya dalam ilmu usul fikih itu pamamin amin illa wa yataqayyadu bil taksis. Setiap lafaz am pasti ada apa? Taksis. Karena tidak mungkin. Mulane tak pesen dia ojo geman wani sahabat. Mboten bakal ono orang yang imannya menandingi. Lu karuan ras melo perang. Ya santai. Nabi yo kadang yo kudu guyu, kadang yo musuh. Jadi dari Nabi tak kok bening di, tak kok kanca-kancane sira melo, pe mati. Ning dine badar. Daripada arep-arep menang barang mukhal ya semuanya sampai mati. Makanya Quran ngresdakseno ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka seakan-akan melihat kematian di depannya. Yang durun ningali. Tapi tetap dilakoni. Dari sampai mati dilakoni mergo demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara iman kita itu masih logika. Ya mau. Gayamu ada kiai, tapi tetap dengan sekian cara. Sebenarnya kiai tugas di Diwai, tugasnya yang Thailand gaya aja gitu. Tugas tuh Gunung Kidul, semelakunya itu tolong bina lagi dong. Seneng kono neng desa terbelakang, wong elek-elek, asune akeh. Kira-kira geremeng tuh. Ini tugas sudah di Eropa, seneng. Senang ya bertugas mulang Islam, bila orang ayu dengan orang tetap uangmu menyimpan sekian catatan, gayanya dok loyal itu gaya. Tapi aja seudon. Yang sahabat itu tidak itu semua, sahabat itu melebihi itu semua. Nabi merintahkan sesuatu sing cara zahir gak masuk akal pun mereka loyal. Lalu Allah nak uji sahabat itu sampai luar biasa, sampai ana gelar radhiyallahu anhum wa radu. Makanya ciri khas ahli sunnah adalah tidak membenci satu pun sahabat dari semua sahabat. Lalu setiap khas ahli sunnah itu wasohbihi ajma'in, ada tambahnya wasohbihi ajma'in. Kata itu kita kata pembeda dengan Syiah. Kalau Syiah kan sahabat sebagian yang mereka pilih, kayak Sayyidina Ali ini. Ciri khas kita adalah mengatakan ajma'in semua. Karena nggak akan ada orang iman kayak sahabat. Engkau keluarga masalah akan jelas. Tahu no sahabat paling ganteng, cinta no paling elek, cinta no ayu itu Mbak Barang. Jadi semua sahabat dan sahabat. Apa saja. Sama tak cerita nih awal dikatakan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah itu angkatan pertama wes 500. Ibu wes kere, gawa anak bucu, kere gawa anak bucu hijrah. Itu sahabat sange api-ane itu bisa jenenge Jek Yastri. Abdurrahman bin Auf dia manggon omahe Sa'd bin Ubadah, dia manggon omahe sapa. Terus Nabi sisi kebingungan 500 orang harus ngenger di tempatnya orang. Terus sahabat Ansor sing bojone papat kon megat loro siji kok dikekno sing wae siji. Pokoke tapi Nabi tetap kepikiran karena harus memanage. Sesuai wong Ansor ngerti Nabi itu bingung, mergo memanage. Memanage itu artinya jaga rasa yang punya. Akhirnya wong Ansor matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka ya Rasulullah taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakta. Semenjak itu diarani Madinatul Rasulullah. Jadi yang punya tanah ratusan hektar matur ke Nabi, ya Rasulullah ini tidak tanah kita tapi tanah engkau. Silakan kau bagi ke siapa terserah engkau. Bisa Nabi gak pantese wong iki kon urun piro, pantese wong iki kon urun. Ya, artinya apa? Pemiliknya masih orang Ansor, Nabi sebagai manajer yang ngatur. Tapi sahabat Ansor ada yang ngerti, Nabi kita kok kebingungan karena ya tadi tetap akhirnya kan ada rasa. Jadi tak jalin sakmene kaki Anda ini kira-kira orangnya ikhlas. Ya, tapi akhirnya ngomong Ansor. Iku matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakta. Kudunya wae jeneng. Terserah jenengan kayak nasi. Dan yang engkau ambil itu lebih kita cintai ketimbang yang engkau tidak mau mengambil.
Terus akhirnya Nabi luas. Semenjak itu orang jalan Madinah, orang jalan Yasrib tapi Madinah itu Rasulullah karena kota itu diangkut no Madinah. Kau iso bayang. Ayo misalnya dia, ya person apa mau kalau suka nih maksudnya ya kita terus kudu. Barang dia ini menen, aku pengen alpatem. Kiai kok ngono ki opo?